Walaupun ini mobil udah tua banget ya, tahunnya tahun 94 dan sekarang udah 2025. Kemarin berapa sih dari tahun 94 ke 2025? Berapa tahun umurnya? 25 tahun ya Pak. 25 tahun. 2 kali gue ngetes lu jawabannya masih aja 25 tahun. Di video kemarin jawabannya 20 tahun. 94 ke 2024, ayo mikir lu. 20 tahun ya? Bener nggak sih? 20 tahun? 20 tahun? 20 atau 30? Ayo, matematika lu kena 20, oke. Itu di komen udah banyak yang heboh. 94 ke 2025 itu 30 tahun bang, 31 tahun bang. Jadi yang benernya yang mana nih kira-kira menurut kalian? 31 tahun kah? Atau yang seperti Asep bilang itu cuman 25 tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Andra dari Platinum Auto Workshop. Kali ini kita akan bikin video restorasi mobil. Ini part pertamanya udah kita bikin. Jadi kemarin banyak yang masih nanya-nanya. Ini part 2-nya nggak bakalan ada. Nah, gue wujudin nih impian kalian, pertanyaan kalian. Kita akan bikinkan part kedua dari Toyota Kijang yang pernah kita tayangkan sebelumnya. Nanti gue akan cantumkan linknya di sini. Oke, sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe kanal ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like, komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Sejujurnya. Kali ini kita akan merestorasi satu unit mobil Toyota Kijang Super tahun 94. Lebih tepatnya ini Kijang Grand. Kemarin ownernya datang ke sini pengen merestorasi mobil ini dan seperti kalian lihat di tahap pertama atau part pertamanya mobil ini kondisinya lumayan cukup busuk. Bukan busuk-busuk banget ya. Jadi banyak yang keropos, kondisinya itu memang udah harus direstorasi dan diperbaiki. Satu hal lagi yang gue tekankan di sini buat kaum yang masih mendang-mending ini segala macam, mungkin nggak akan cocok untuk merestorasi mobil yang lama atau yang tua ini karena nilai value-nya juga nggak cocok. Mungkin kalau dipatok harga dari Kijang Super ini mungkin kalau sekarang 40 atau sampai 50 juta dan untuk restorasinya mungkin biayanya akan lebih mahal daripada itu. Tapi mobil ini punya histori dan mobil ini bersejarah dan mungkin berjasa banget buat beliau. Makanya beliau nggak akan ada pernah hitungan untuk melakukan restorasi. Jadi jangan ada lagi pertanyaan buat teman-teman, kenapa sih mobil kayak gitu direstorasi? Kenapa nggak beli Avanza baru atau apa? Tapi ini ceritanya beda. Oke, kita lanjutkan proses selanjutnya yaitu proses pertama yang kita lakukan yaitu kita melakukan pembongkaran di seluruh bagian bodinya ini, baik isi interiornya kita bongkarin dulu, bagian part-partnya, panelnya yang perlu kita lakukan pembongkaran aja. Lanjutkan proses selanjutnya sebelum melakukan pengecatan kita terlebih dahulu melakukan pengerokan di keseluruh bagian bodi Toyota Kijang ini dan selesai kita lakukan pengerokan ada sebagian yang kemarin juga banyak nih pertanyaan dari teman-teman semua kenapa sih kalau ngerok itu harus pakai headgun. Nah, kenapa pakai headgun? Kalau untuk penggunaan headgun itu di mana di bagian bodinya itu yang dempulnya yang agak tebal dan itu udah nggak ke-cover dengan hand remover atau soda api yang lebih tepatnya. Nah, di bagian yang agak keras, di bagian yang dempulnya tebal, kita gunakan headgun. Nah, di bagian yang catnya masih tipis, itu kalian boleh memakai pen remover, bebas mereknya yang mana yang menurut kalian cocok. Setelah itu baru kita lanjutkan proses selanjutnya, kita akan menggerinda semua atau dibras semua di bagian bodinya menggunakan Scotch Brite yang kayak mata gerindanya itu dari karet supaya benar-benar korosinya itu benar-benar hilang, benar-benar rapi banget. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya menaikkan etching primer atau anti karat untuk Toyota Kijang Super ini, guys.
lanjutkan proses selanjutnya, kita akan melakukan pengelasan di bagian bodi, yang mana bagian bodi ini banyak yang keropos. Kemarin gue juga ada tampilkan, lumayan banyak bagian keroposnya di bagian sela-sela, di bagian talang airnya, bagian lantai, itu udah lumayan banyak keropos. Kita lakukan pengelasan, kita ganti platnya itu menggunakan plat yang baru, dan kita di sini menggunakan platnya plat anti karat atau galvanis. Jadi supaya lebih awet dan tahan lama jauh. Kita lanjutkan proses selanjutnya, kita akan melakukan penaikan epoksi primer untuk Toyota Kijang ini. Karena etching primer itu nggak bisa didempul setelah melakukan etching primer. Jadi ini harus kita epoksi dulu, kita amplas lagi, amplas kasar, baru kita naikkan epoksi primernya. Setelah itu kita diamkan lagi selama 1 hari atau 2 hari. Sebenarnya masing-masing produk ada yang bisa 2 jam udah bisa didempul, 1 jam udah bisa didempul. Tapi kita pengen benar-benar hasilnya maksimal banget. Ada salahnya kita sabar untuk menunggu 1 atau 2 hari supaya benar-benar kering maksimal, baru kita lakukan proses pendempulan di bagian bodinya. Nah, untuk pendempulan ini juga nggak terlalu tebal banget karena tadi kita udah melakukan pengelasan dan bodinya udah kita setel lagi, udah kita kemplingin lagi, baru kita lanjutkan proses selanjutnya, guys. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan proses selanjutnya. Kita menaikkan epoksi yang terakhir, yaitu epoksi filler, sebelum kita menaikkan warna asli atau kita butuhkan warna dasar dan sebagainya. Kita lanjutkan proses selanjutnya, guys. Untuk mobil ini pengerjaannya nggak main-main, nggak cuman sekedar di bodinya aja, di bagian interiornya juga, nanti di bagian lantai, dinding-dinding bagian dalamnya itu juga dicat dengan sesuai warna bodi. Nah, lebih gila lagi, mobil ini untuk Toyota Kijang yang gue kerjakan pertama kali, ini yang pertama kali bodinya akan dipisah dari sasisnya. Jadi di bagian kolongnya ini mobil juga bakal dilakukan proses pengecatan, dan nanti itu kita bakal pretelin, mesinnya dibuka, sasisnya dipretelin, pernya, shock breaker, semua bagian kaki-kaki itu kita pretelin satu-satu. Nanti kita akan lakukan proses pengecatan.
Uniknya saat restorasi mobil di Platinum Auto Workshop, kita melakukan QC yang sangat luar biasa dan itu gue lakukan langsung sendiri. Selain mungkin kalian tahu ya, untuk pengecatan sampai saat ini masih gue yang melakukan pengecatan. Banyak nih yang nanya, kenapa sih bang lu masih mau aja ngecat? Kenapa sih ini itu banyak. Tapi menurut gue ini hobi, bekerja berdasarkan hobi itu menurut gue luar biasa. Nah, QC-nya selalu gue pantau, baik dari sisi pengelasannya udah oke, sisi pendempulannya udah oke, itu kita pastikan, kita QC ulang, dan kita benar-benar pastikan ini udah benar-benar maksimal banget, baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu proses pengecatan. Sebelum itu kita lakukan finishing ulang lagi, pilih-pilih dempul, bagian porinya mana yang ada yang ketinggalan. Gue nggak pengen satu lubang jarum aja yang ada ketinggalan di itu mobil. Kita nggak pengen nih, supaya hasilnya bener-bener maksimal banget. Setelah itu baru kita lanjutkan proses selanjutnya, kita menaikkan warna dasar untuk Toyota Kijang ini. Karena ownernya kemarin milih warnanya pengen tetap berwarna abu-abu aslinya Kijang Grand. Tapi nanti kita akan improvisasikan sedikit supaya nggak kaku-kaku banget ya. Setelah udah deal dengan ownernya, menentukan warnanya dan proses menaikkan warna dasarnya itu selesai. Kenapa gue memilih warna dasar hitam? Karena warnanya ini ada si unsur metaliknya abu-abu, silver metalik begitu. Jadi daya tutupnya akan jauh lebih bagus kalau kita dasari dengan warna hitam. Nah, tapi sekarang udah banyak bahan atau produk epoksi PU yang berwarna hitam. Jadi setelah itu kalian nggak perlu lagi untuk menaikkan warna dasarnya. Jadi ini tergantung kalian. Kalau misal budgetnya pengen irit, tapi dari sisi waktu pengerjaannya dibakin lama, kalian bisa pakai epoksi yang biasa, abis itu kalian naikin warna dasarnya. Itu bebas. Ada juga kalau yang pengen simple dan harganya epoksi memang agak lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi menurut gua dari sisi ketebalannya juga akan lebih berkurang. Oke, kita lanjutkan proses selanjutnya. Kita akan menaikkan warna asli dari Toyota Kijang Super ini. Kita naikkan sebanyak 3 layer saja. Itu baru lanjut proses selanjutnya, nggak perlu tunggu lama-lama, mungkin jedanya mungkin cukup 30 menit saja. Dari base coat ke pernis itu kita tunggu jedanya 30 menit, udah bisa langsung kalian naikkan pernisnya supaya hasilnya benar-benar maksimal dan oke banget. Kita naikkan pernisnya sebanyak 3 layer saja guys.
Ini benar-benar pengerjaan yang sangat gokil banget untuk sebuah Kijang Super, dan ownernya juga mensupport kita dari sisi biaya, dari sisi kesabaran, dari sisi mentalnya juga mempercayakan kita. Terima kasih banget buat Pak Haji udah mempercayakan ke kita nih. Ini pengerjaannya benar-benar gokil ya. Jadi setelah ini kita akan melanjutkan prosesnya, mungkin motornya kita akan kerjakan, mesinnya juga kita kerjakan. Jadi di bagian mesinnya itu nanti kita akan powder coating. Nanti gue bakal tayangkan ke kalian nih gimana proses ini, bener-bener total banget, dan kalian harus tungguin ini video dan kalian harus bener-bener saksikan gimana hasilnya. Jadi mobil ini, walaupun ini mobil udah tua banget ya, tahunnya tahun 94 dan sekarang udah 2025. Kemarin berapa sih dari tahun 94 ke 2025? Berapa tahun umurnya? 25 tahun ya Pak. 25 tahun. 2 kali gue ngetes lu jawabannya masih aja 25 tahun. Di video kemarin jawabannya 20 tahun. Itu di komen udah banyak yang heboh. 94 ke 2025 itu 30 tahun bang, 31 tahun bang. Jadi yang benernya yang mana nih kira-kira menurut kalian? 31 tahun kah? Atau yang seperti Asep bilang itu cuman 25 tahun? Nah John, kalau gue bikin video ini panjang banget durasinya, nanti kalian capek, bosen ya kan. Bukan berarti kalian nggak punya kuota untuk menonton channel YouTube Platinum Motor Workshop ini durasinya sejam, itu mungkin bisa. Tapi gue takut bosen dan banyak ke-skip. Alangkah baiknya kita bikinkan part selanjutnya untuk part 3 untuk Toyota Kijang ini. Tapi gue udah buktiin ya, part 1 tayang dan ini part 2-nya udah gue tayangkan. Dan segera kita akan tayangkan part ketiga hasil jadi dari Toyota Kijang ini, yang mana interiornya juga udah kita ganti, aksesorisnya juga ganti, bagian kaki-kaki juga kita ganti. Jadi menurut gue ini mobil bakal gokil banget, dan kalian harus tungguin part ketiga dari Toyota Kijang Super kali ini. Oke, gue Andra dari Platinum Motor Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Motor Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.